custom yang kami buat, di mana nantinya robot ini akan disimulasikan dan diperuntukkan sebagai robot SAR dengan misi penyelamatan bencana alam yang perlu bantuan robot untuk pemetaan dan pembacaan kondisi daerah yang tidak bisa dijangkau atau dilalui oleh manusia. Pembuatan robot ini dilakukan secara manual dengan penerapan menu appearance yang ada pada Webbox. Robot terdiri dari bagian bodi, roda, slider joint, dan sensor-sensor pendukung seperti distance sensor, GPS, IMU, dan kamera yang diletakkan pada slider joint yang dapat berputar 360 derajat serta dapat diatur posisi rendah atau tingginya. Berikut adalah simulasi penggunaan keyboard terhadap robot. Saat menekan tombol maju, maka keyboard akan berjalan maju. Begitu pula saat menekan keyboard mundur, robot juga akan mundur. Saat menekan keyboard ke arah kiri, robot akan berbelok dan dapat juga berputar ke arah kiri. Saat menekan tombol W, maka slider joint akan meninggi atau naik ke atas. Saat menekan tombol S, slider joint akan turun ke bawah. Saat menekan tombol A, slider akan berputar ke arah kiri, dan tombol D akan berputar ke arah kanan. Slider dapat berputar 360 derajat. Cara penambahan bodi. Pada bagian not robot, terdapat subnot children, di mana subnot ini sebagai penyusun bagian-bagian robot. Pada pembuatan body di bagian dev body shape, body robot ini ditambahkan base knot shape dengan bentuk geometry box. Bentuk body diatur sedemikian rupa. Kemudian, pada bagian dev knot-nya diberi nama variable body. Begitupun pada bagian subknot bounding object ditambahkan variable body shape. Selanjutnya, subknot fisik diberi parameter fisik. Subknot fisik digunakan untuk menentukan apakah objek termasuk dalam environment dinamis atau statis. Cara penambahan roda. Pada bagian not robot, kemudian bagian subknot children ditambahkan not hinge joint dengan device berupa rotational motor yang akan dijadikan roda. Selanjutnya, pada bagian endpoint ditambahkan base knot solid dan penambahan pembuatan wheel dan velg dengan shape. Kemudian, diffuse mekanis penyusun roda ini diberi nama variable wheel dan velg. Kemudian, pada bagian fisik diberikan parameter fisik wheel. Bentuk roda diatur sedemikian rupa dan menambahkan menjadi 4 roda pada setiap sisi robotnya. Selanjutnya, penambahan dudukan slider joint. Pada not solid 4 yang terdapat di subknot children ditambahkan base knot shape dengan bentuk geometry box. Bentuk dudukan diatur sedemikian rupa sebagai fondasi tempat berdirinya slider joint dan kamera. Penambahan slider joint dan kamera. Untuk penambahan slider joint dimulai dari penambahan knot joint parameter. Kemudian pada bagian device ditambahkan base knot linear dengan linear motor agar slider dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, pada bagian endpoint subknot children
ditambahkan base knot shaft dengan bentuk geometry box, dan ditambahkan knot hinge joint yang berfungsi sebagai rotational motor pada slider untuk berputar 360 derajat. Di bagian hinge joint ini, untuk penambahan arm silinder dengan cara menambahkan base knot shaft dengan bentuk geometri silinder dan penambahan kamera. Penggunaan kamera sebagai object recognition diatur mulai dari program dengan menginisialisasi kamera dan mengenablekan recognition-nya. Kemudian, memilih objek yang akan ditandai oleh kamera dengan syarat objek harus berada di dalam knot solid. Pada simulasi robot SAR ini, untuk mencari dan menandakan adanya korban jiwa, sehingga pada objek pedestrian, recognition color-nya dinyalakan dan dipilih warna untuk garis grid penanda. Pada simulasi penentuan objek ini tidak dapat disimulasikan secara real karena pada realnya membutuhkan parameter-parameter yang lebih spesifik agar kamera dapat langsung menandakan objek yang akan ditandai dan yang tidak. Sedangkan pada simulasi ini, objeknya dapat langsung kita pilih untuk dideteksi oleh kamera. Penambahan sensor jarak atau distance sensor pada robot. Bagian knot distance sensor yang terdapat di subknot children robot ditambahkan base knot shaft dengan bentuk geometry box. Untuk subknot bonding object diberi variable sensor, begitupun dengan bagian diffuse mechanics diberi variable sensor. Kemudian pada bagian NEM diberi keterangan sensor kiri atau sensor kanan. Untuk peletakan sensor sendiri disesuaikan pada bagian robot. Selanjutnya, pada sensor jarak kedua atau distance sensor kedua, penambahan knotnya sama dengan distance sensor yang pertama. Penambahan sensor GPS dan sensor IMU. Cara penambahan sensor GPS dengan menambahkan base knot shaft pada subknot children robot. Di bagian subknot children GPS dilakukan penambahan knot base solid yang di dalamnya ditambahkan base knot shaft berbentuk geometri silinder yang ukuran dan bentuknya disesuaikan dengan sensor robot. Selanjutnya, penambahan sensor IMU dilakukan dengan menambahkan base knot shaft di bagian subknot children IMU dengan berbentuk geometri silinder dengan bentuk geometri box. Ukuran dan bentuk sensor IMU disesuaikan dengan bentuk sensor pada robot. Robot yang kami buat memiliki tujuan untuk misi penyelamatan bencana alam yang perlu bantuan robot untuk pemetaan dan pembacaan kondisi daerah
yang tidak bisa dijangkau atau dilalui oleh manusia. Dapat dilihat, environment yang dibuat mengikuti tujuan dari pembuatan robot kami. Skenario yang dibuat adalah terjadinya bencana alam gempa bumi. Rumah yang dibuat menggambarkan kondisi rumah yang terkena bencana alam gempa bumi, sehingga rumah mengalami kerusakan dan diperkirakan terdapat korban jiwa yang berada di dalam rumah. Pada environment, terdapat beberapa objek halaman rumah, seperti pohon, taman bermain, dan rumah yang hancur karena bencana alam. Selanjutnya untuk penjelasan terkait program. Yang pertama adalah penambahan include yang berfungsi untuk menambahkan library yang digunakan pada program. Selanjutnya yaitu inisialisasi variabel. Yang pertama ada inisialisasi variabel untuk distance sensor yang berfungsi sebagai pembacaan data sensor. Selanjutnya ada inisialisasi linear motor untuk arm manipulator. Dan selanjutnya ada inisialisasi rotational motor pada arm manipulator. Dan selanjutnya ada inisialisasi GPS untuk pembacaan data sensor GPS. Selanjutnya ada inisialisasi IMU untuk pembacaan data sensor IMU. Lalu ada inisialisasi kamera untuk pembacaan sensor kamera. Selanjutnya ada inisialisasi motor pada roda kanan dan roda kiri robot. Kemudian, program pembacaan keyboard untuk kontrol gerak robot. Terdapat kode-kode untuk mengaktifkan keyboard. Yang pertama ada kode 315 untuk keyboard maju, selanjutnya 317 untuk keyboard mundur, ada 316 untuk keyboard belok ke kanan, lalu ada 314 untuk keyboard belok ke kiri. Selanjutnya yaitu pembacaan keyboard untuk kontrol slider join pada arm manipulator. Yang pertama ada kode 87 untuk kode keyboard W di mana menaikkan slider join. Selanjutnya kode 83 untuk fungsi keyboard S yaitu menurunkan slider join. Lalu ada kode 65 untuk fungsi keyboard A yaitu memutar kamera ke arah kiri. Selanjutnya ada kode 68 untuk fungsi keyboard D yaitu memutar kamera ke arah kanan. Dan selanjutnya ada STD code untuk menampilkan pembacaan data GPS dan IMU pada konsol. Simulasi dimulai dari posisi robot berada di depan halaman rumah. Robot berjalan memasuki area rumah, di mana saat memasuki area rumah, terdapat slope sebagai hambatan yang akan robot lalui. Robot melewati slope dengan bantuan sensor IMU sebagai pembaca sudut kemiringan posisi robot, serta menjadi sensor keseimbangan robot. Pada penentuan nilai posisi X, Y, Z yang akan dilakukan oleh sensor IMU dapat dilihat pada nilai sudut dan grafik IMU. Dapat dilihat nilai sudut X berwarna merah, nilai sudut Y berwarna hijau, dan nilai sudut Z berwarna biru. Begitu pula pada warna grafiknya. Grafik akan terus bergerak sesuai dengan posisi sudut robot. Begitu juga dengan nilai koordinat posisi sudut robot.
Penggunaan sensor GPS pada robot ini adalah sebagai penentu letak sistem koordinat robot, di mana dengan nilai pergerakan dapat dilihat pada nilai X berwarna merah, Y berwarna hijau, Z berwarna biru, dengan bentuk garis warna grafiknya. Posisi saat robot bergerak pada environment, nilai koordinatnya akan terus berubah dari posisi awal robot terhadap titik koordinat awal robot. Perubahan titik koordinat akan menyesuaikan arah perpindahan dan gerak robot, begitupun dengan perubahan bentuk grafiknya. Robot akan membaca objek yang ada di depannya dengan menggunakan kamera. Kondisi area yang terkena bencana dapat direkam oleh robot, dan fungsi dari distance sensor sendiri untuk menghindari robot yang bertabrakan dengan objek. Jika terdapat korban jiwa, maka robot dapat langsung mengenali dari objek yang didapat. Robot akan mengawasi area bencana untuk mendapatkan hasil pemetaan dan pemonitoringan dengan hasil yang maksimal. Fungsi slider join untuk mengatur ketinggian kamera dan posisi angle kamera pada saat pembacaan objek yang dapat berputar 360 derajat difungsikan untuk memudahkan gerak robot pada saat di dalam area. Robot akan terus membaca objek dan melakukan pemonitoringan hingga ke sudut-sudut ruangan area bencana.